Oke, jadi hari ini aku akan bahas apa itu SKDCAT, bagaimana kategori soalnya, dan juga apa saja materi yang diujikan, dan juga sistem penilaian, dan terakhir aku akan sharing berkaitan dengan tips dan trik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Mili Umri, masih di channel Mr. Mili. Dan hari ini aku akan lanjutin video yang kemarin berkaitan dengan tips dan trik menghadapi SKDCAT. Tips dan trik yang pertama untuk menaklukkan SKDCAT yakni belajar contoh soal, kisi-kisi soal, modal soal, dan juga kembangkan. Jadi yang pertama ini kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa saja kisi-kisi soal, baik itu kategori TWK, TIU, dan juga TKP. Dan kemarin sudah aku bahas berkaitan dengan kisi-kisi di video selanjutnya. Buat kalian yang belum nonton, silakan tonton terlebih dahulu biar kalian bisa lebih paham. Nah, setelah kita mengetahui kisi-kisi soal apa saja yang nantinya akan masuk ke dalam pelaksanaan tes CAT ini, kemudian kalian harus pelajari materi-materi dari kisi-kisi soal tadi. Untuk materi tersendiri banyak sekali tempat untuk kita belajar, baik melalui buku, melalui e-book, ataupun melalui bimbel online, Google, ataupun kita bisa menonton video-video yang ada di YouTube. Nanti next bakalan aku buat materi-materi apa saja. Nanti aku bakal bikin per part, baik melalui pilihan negara, kategori TIU, dan juga TKP. Jadi kalian wajib nonton dan aktifkan tombol loncengnya. Nah, setelah kita mengetahui kisi-kisi apa saja yang nantinya masuk dalam tes ataupun yang diujikan dalam tahapan SKDCAT ini, kemudian kita tentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan diri kita sendiri. Sebenarnya banyak sekali metode pembelajaran yang bisa kita gunakan. Tentunya kita mencari metode yang terbaik untuk diri kita sendiri. Misal, kalau kita senang membaca, mungkin metode yang kita gunakan itu membaca, tapi kalau kita nggak hobi baca, mungkin kita bisa dengan mendengarkan materi-materi terkait dengan kisi-kisi yang nanti akan diuji dalam tes SKDCAT. Nah, kalau metode yang aku gunakan dulu saat aku belajar dalam mengikuti tes CPNS tahun 2017, yang pertama aku melihat contoh soal, baik melalui Google, buku, ataupun melalui YouTube. Kemudian dari contoh soal tadi aku ambil subpoin berkaitan dengan pertanyaan yang aku pelajari. Misal ada pertanyaan berkaitan dengan Pancasila, kapan Pancasila dibentuk. Nah, dari sana aku tulis di selembar kertas apa poin pokoknya. Poin pokoknya adalah Pancasila. Kemudian aku jabarkan tersendiri apa saja poin-poin yang terkandung dalam Pancasila itu tadi. Seolah-olah nanti subpoin itu ada yang diujikan ataupun yang masuk nantinya saat kita melaksanakan tes SKDCAT. Nah, dari subpoin Pancasila tadi bisa kita tulis menggunakan rumusan 5W1H. Jadi saat kita belajar itu ada pertanyaan kapan Pancasila dibentuk, lalu kita buat subpoinnya itu menggunakan rumusan 5W1H tadi, di mana Pancasila dibentuk, kapan Pancasila dibentuk, dan siapa-siapa saja yang merumuskan Pancasila. Kemudian kita tulis poin-poinnya. Hal itu sangat berguna bagi kita untuk mempelajari terkait materi apa saja yang ada ataupun unsur-unsur yang ada pada materi Pancasila ini. Sebenarnya materi terkait Pancasila ini banyak sekali. Jadi metode terbaik itu kalau aku dulu belajar ini bisa kalian terapkan, bisa kalian contoh. Itu aku buat yang namanya judul poin besar, jadi aku rangkum atau aku buat resume. Judul besarnya Pancasila, di bawahnya aku buat kapan Pancasila dibentuk, tanggal berapa, siapa aja yang merumuskan Pancasila, di mana Pancasila dibentuk, dan kenapa Pancasila dibentuk. Dan itu aku buat dengan sendirinya. Nanti tujuannya saat kita belajar atau ada soal yang keluar saat kita tes nanti, kita udah tahu pokok-pokok poin terkait Pancasila. Nah, hal itu sangat membantu sekali dalam kita proses pembelajaran terkait dengan kisi-kisi ataupun materi apa saja yang nanti diujikan dalam tes SKDCAT. Jadi kalian harus kembangkan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang kalian pelajari. Jangan hanya terpaku dari pertanyaan itu aja, tapi kalian harus mengembangkan, sebisa mungkin mengemas agar kalian bisa mendapatkan informasi lebih terkait dengan pertanyaan yang kalian pelajari tadi. Yang kedua, saat pelaksanaan ujian CAT diusahakan kalian datang ataupun hadir di lokasi tes 1 jam sebelum pelaksanaan ujian dimulai. Tujuannya agar kalian bisa belajar di menit-menit akhir sebelum kalian melaksanakan ujian CAT. Di samping itu juga kalian bisa mengecek atribut ataupun kelengkapan yang kalian bawa. Misal seperti KTP, kartu tanda peserta ujian, atau seragam yang kalian kenakan. 1 jam itu adalah persiapan terakhir kalian, baik dari segi materi
dari segi atribut yang kalian kenakan, dari apa saja yang dibawa, baik seperti KTP ataupun kartu ujian. Mungkin kalian kelupaan membawa. 1 jam itu adalah waktu yang terbaik. Kalaupun kalian udah lengkap, diusahakan 1 jam sebelum ujian SKDCAT dimulai, kalian sudah datang dan kalian belajar sedikit di detik-detik akhir. Yang ketiga adalah kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Jika kalian merasa sulit soal tersebut, kalian bisa skip atau kalian tinggalkan. Jadi tes CAT ini seperti yang udah aku jelasin kemarin, itu 100 soal dan dikerjakan selama 90 menit. Artinya satu soal kita hanya diberi waktu 54 detik untuk mengerjakannya. Jadi saat mengerjakan soal, saat kalian mendapatkan soal yang kalian rasa susah, maka skip terlebih dahulu atau kalian lewatkan terlebih dahulu. Sehingga kalian tidak menghabiskan waktu kalian untuk terfokus hanya dengan satu pertanyaan tadi. Kalau aku dulu, untuk awal aku nggak mau jawab pertanyaan yang sekiranya memiliki soal penjabaran yang panjang. Jadi kalau ada persoalan atau soal yang penjabarannya panjang, itu aku skip atau aku lewatkan dulu. Karena aku nggak mau ngabisin waktu aku aja untuk ngerjain satu pertanyaan yang mungkin mencari jawabannya itu butuh waktu lebih dari 1 menit. Yang keempat, diusahakan setiap soal, artinya 100 soal itu kalian isi semua. Walaupun kalian tidak tahu benar atau salah jawaban tersebut, kalian harus mengisinya. Karena tidak ada pengurangan poin. Siapa tahu jawaban yang kita isi tadi itu memiliki atau mendapatkan jawaban yang benar. Yang terakhir atau nomor 5, berdoa dan minta restu orang tua. Jadi kalau aku dulu sebelum aku mengerjakan tes, 1 jam sebelum aku udah datang di tempat tes, aku belajar sedikit. Sebelum aku masuk ruangan itu aku telepon terlebih dahulu orang tua, ibu, ayah, minta doa supaya lulus. Karena pada saat setelah kita selesai tes, hari itu juga kita bakalan tahu kita lulus atau enggak pada seleksi tes CAT ini. Selanjutnya kita jawab beberapa pertanyaan yang masuk dari pejuang CPNS terkait dengan pelaksanaan ujian CAT ini. Bang mau tanya, itu ketika kita selesai tes CAT, apa nilainya langsung keluar? Dan apa aja yang dibawa saat tes CAT? Jadi setelah kita selesai melaksanakan tes SKDCAT ini, di layar monitor sebelum kita meninggalkan ruangan, nanti akan ditampilkan berapa skor yang kita dapatkan. Dari skor itu kita bisa melihat apakah kita lulus passing grade dari ketiga kategori, baik passing grade TWK, TIU, dan juga TKP. Apabila melewati passing grade yang telah ditentukan, maka kita lulus tahapan CAT. Tapi kita masuk ke dalam tahap rankingan untuk nantinya di ranking kembali nama kita ada atau tidak untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap SKB. Apa aja yang harus dibawa saat pelaksanaan tes CAT? 2 hal yang kalian tidak boleh sama sekali lupakan. Yang pertama, KTP dan juga kartu tanda peserta ujian. Jika tidak ada 2 ini, maka kalian tidak diizinkan untuk mengikuti tes SKDCAT. Bang, tolong kasih trik menjawab sinonim dan antonim. Sebenarnya untuk kategori soal antonim dan sinonim ini, kalian memang harus banyak menghafal kosakata. Kalau aku dulu, biasanya aku buka-buka di Google itu atau aku baca-baca buku, lalu aku tulis di selembar kertas atau aku ketik di laptop dulu itu tentang sinonim dan juga antonim. Biasanya banyak-banyak bahasa asing atau bahasa baku yang memang sama sekali jarang kita dengar sebelumnya. Dan hal itu biasanya ada beberapa soal, 2-3 soal yang masuk pada kategori soal TIU. Kak mau nanya nih, estimasi waktu untuk soal dalam 3 kategori. SKDCAT ini atau tes CAT ini terdiri dari 100 soal dan dikerjakan selama 90 menit. Artinya setiap soal kalian hanya diberi waktu atau usahakan tidak lebih dari 1 menit kalian menjawab per soalnya. Jika kalian rasa ada soal yang kalian kerjakan itu sulit atau memiliki penjabaran yang panjang yang membutuhkan hitung-hitungan, silakan kalian skip terlebih dahulu dan pada akhir atau saat kalian memiliki waktu lebih, baru kalian mengerjakannya agar kalian tidak kehabisan waktu dan hanya terfokus pada soal yang sulit itu tadi. Bang mau nanya, soal TIU-nya ada pertanyaan luas dan volume bangun datar dan bangun ruang nggak? Sebenarnya untuk pertanyaan soal TIU itu, setiap orang yang ada dalam satu ruangan, kalau aku dulu satu ruangan orang 30, itu berbeda-beda soal yang didapatkan. Mungkin pada soal matematika, mungkin aku pecahan, kawan sebelah itu ada soal deret, kawan sebelah mungkin soal bangun ruang dan volume, dan untuk
yang kawan sebelahnya lagi itu berbeda-beda. Jadi tidak ada yang bisa memastikan apakah kita nantinya dapat soal atau pertanyaan berkaitan dengan luas dan volume. Jadi yang harus kalian lakukan adalah pelajari semuanya. Jangan hanya terpaku misalkan ayo aku belajar deret aja nih, biar mungkin nanti saat tes itu cuman deret yang masuk. Nggak seperti itu. Kita nggak bakalan tahu apa aja soal yang nanti diujikan untuk diri kita. Bang, apakah pertanyaan berkaitan dengan pasal itu muncul atau enggak? Untuk pasal-pasal ada yang mendapatkan, ada yang enggak pada saat tes CAT. Aku dulu dapat pasal. Ada kawan sebelah itu nggak dapat pasal, tapi untuk berkaitan dengan pasal-pasal ini masih terkait dengan pilar negara, yaitu Undang-Undang Dasar. Jadi kalian harus pelajarinya. Mohon dijawab ya Bang, misal kita tidak tembus passing grade, tapi nilai akumulasi dari tes SKD kita mendapatkan nilai besar. Apakah kita ikut tes selanjutnya atau gugur? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali dan banyak juga ditanyakan oleh teman-teman. Sebenarnya ada dua ketentuan. Yang pertama, jika kita tidak lulus passing grade, artinya kita tidak bisa ikut ke tahap selanjutnya. Tapi ada kemungkinan kita bisa saja lulus ke tes tahapan selanjutnya, yaitu tes SKB. Dengan ketentuan 3 kali formasi dari kuota yang keterima itu tidak mencukupi orang-orang yang lulus passing grade. Misalnya, jumlah kuota yang terima itu 10. Untuk melaju ke tahap SKB dikali 3 artinya 30. Dan orang yang lulus ke passing grade atau orang yang lulus dengan passing grade cuma 20. Artinya 10 atau ranking 21 sampai ranking 30-nya itu orang-orang diambil dari orang-orang yang tidak lulus passing grade tapi memiliki nilai atau akumulasi nilai dari tes SKD tadi besar. Bang, bagi tips materi TIU dan cara pengerjaannya dong. Nah, nanti untuk video selanjutnya bakalan aku buat berkaitan dengan materi TWK, materi TIU, dan juga materi TKP. Untuk materi TIU tersendiri, aku kasih bocoran lebih awal. Cara pengerjaannya itu kalian harus mempelajari model-model soalnya. Seperti sinonim dan antonim memang kalian harus hafalkan. Untuk deret itu kalian harus belajar metode-metode ataupun rangkaian dari susunan hurufnya. Dan juga ada beberapa metode-metode lainnya terkait dengan proses pembelajaran pada kategori TIU ini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau gaptek komputer gimana ya? Nggak usah khawatir kalau kalian nggak bisa komputer sama sekali. Nanti sebelum kalian melaksanakan tes itu ada arahan dari mentor. Nanti dari mentor itu kalian dikasih arahan bagaimana cara menjawab soal. Dan juga itu tinggal klik-klik aja, nanti nggak usah ribet. Walaupun kalian nggak bisa komputer sama sekali, dalam pengerjaannya itu sangat gampang. Bang, mau tanya, untuk tes CAT itu untuk soalnya di mix atau TWK sendiri, TIU sendiri, TKP sendiri? Ini udah aku bahas pada video kemarin, tapi aku lebih jelaskan lagi. Untuk materi ataupun untuk soal dari ketiga kategori tadi, TWK, TIU, dan TKP itu digabung. Soal nomor 1 sampai soal nomor 30 itu soal TWK. Dari 31 sampai 65 itu soal TIU. Dan dari soal 66 sampai soal nomor 100 itu soal TKP. Jadi jumlah keseluruhannya itu ada 100 soal. Jadi misalkan kita nggak sampai PG, masih ada nggak kemungkinan kita lolos SKD untuk maju ke tahap SKB? Sebenarnya masih ada, dan dengan syarat dari 3 kali kuota formasi itu tidak mencakupi orang-orang yang lulus passing grade. Nanti diambil dari orang-orang yang tidak lulus passing grade untuk mencukupi atau memenuhi kuota, tapi dengan syarat nilai mereka memiliki akumulasi yang besar untuk mereka melaju ke tahap SKB. Pertanyaan terakhir, bagusnya urutan jawaban itu yang mana? TWK, TIU, TKP, atau TIU, TKP, dan TWK, atau TKP, TWK, TIU terlebih dahulu? Soalnya kalau TIU kan ada ngitungnya juga. Jadi kalau aku dulu ini sharing pengalaman aja, aku kerjain dulu soal TKP. Karena soal TKP itu dari soal 66 dan juga sampai soal 100 itu nggak ada, harus dipikirkan. Jadi kita cuman jawab yang sesuai dengan hati nurani dan sesuai dengan psikologis yang nantinya akan kita lalui saat kita dalam pelaksanaan kerja nanti. Setelah pengerjaan soal TKP, lalu aku kembali lagi ke soal TWK. Setelah TWK dan terakhir aku mengerjakan soal TIU. Dan jika selesai, maka yang terakhir sekali aku mengerjakan soal ataupun pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat aku keisi atau aku skip yang saat aku pengerjaan soal tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat aku bagikan terkait dengan tips dan trik dalam pelaksanaan ujian SKD CAT.
Aku harap kalian bisa mempelajari dan juga memahami apa saja tips dan trik yang telah aku berikan tadi agar kalian bisa nantinya lolos ke tahapan SKB. Dan buat kalian jika masih ada pertanyaan terkait dengan SKDCAT ini, nanti silahkan tanyakan di kolom komentar. Pada video selanjutnya bakalan aku jawab pertanyaan kalian satu persatu. Selanjutnya aku akan buat video berkaitan dengan materi-materi terkait dengan kisi-kisi dalam pelaksanaan tes SKDCAT, baik materi kategori TWK, kategori TIU, dan juga kategori TKP. Jadi silakan kalian subscribe, kalian aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari aku. Dan cukup sekian dari aku untuk hari ini. Nantikan video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.